Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian dari sifat dan karakter kesempurnaan Islam, ini kelihatannya yang ke-14 adalah rahmat dan kemurahan yang ada di dalam Islam. Agama Islam adalah agama yang dikenal dengan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka agama ini adalah agama yang membawa rahmat. Agama yang seluruh tuntunan dan syariatnya adalah rahmat bagi manusia. Dan ini adalah ciri umum di dalam syariat kita. Sehingga pengaruh dari sifat rahmat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan kecintaan dan rahmat di hati orang-orang yang beriman antara sesama mereka. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lakumur rahmanu wudda." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah Rahman akan menjadikan kecintaan untuk mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abdullah bin Amr bin As, riwayat Ahmad dan selainnya, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Yarhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang saling merahmati, Allah Ar-Rahman akan merahmati mereka. Rahmatilah siapa yang berada di atas muka bumi, niscaya Allah yang berada di atas langit akan merahmati kalian. Atau niscaya siapa yang berada di langit, yaitu penduduk langit, akan merahmati kalian. Maka ini adalah sifat Islam. Karena itu semua tuntunannya, segala pensyariatannya itu adalah rahmat bagi pemeluknya. Rahmat bagi pemeluknya dan rahmat bagi seluruh manusia. Iya. Juga di antara rahmat yang bagus saya percontohkan di sini, Islam mengatur rahmat kepada hewan. Di dalam penyembelihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Fa idza dabahtum fa ahsinu ad-dibha wa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Wal yuhidda ahadukum syufratahu wal yurih dhabihatahu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk berlaku ihsan pada segala sesuatu. Apabila kalian menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Kalau kalian membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Hendaknya salah seorang dari kalian mempertajam pisau yang dia pakai menyembelih, dan hendaknya ia membuat hewan yang akan disembelih beristirahat, tenang. Ini rahmat Islam.
Dan Rasulullah mengabarkan tentang seorang perempuan yang masuk neraka karena seekor kucing. Karena seekor kucing. Tidak dia beri makan, tidak dia beri minum, dia kurung. Sampai dia mati, akhirnya Nabi kabarkan bahwa dia masuk neraka. Dan seorang perempuan pezina, dia masuk surga karena seekor anjing. Dia turun ke sumur, minum, begitu naik, dia mendapati anjing mengitari sumur itu, menjulurkan lidahnya karena kehausan. Maka perempuan ini turun, memenuhi kondenya dengan air, kemudian dia berminum kepada anjing. Dan Allah mengampuninya karena rahmat ini. Dan ketika Nabi ditanya di dalam riwayat yang lain, "Ya Rasulullah, apakah setiap perbuatan baik kepada makhluk hidup mendapatkan pahala seperti itu?" Kata beliau, iya. Ya. Dan ini dari rahmat Islam yang sangat agung. Karena itulah harus diperhatikan bahwa agama ini adalah sifatnya rahmat. Apa saja yang bertentangan dengan makna rahmat ini tidak membawa rahmat bagi umat Islam, tidak membawa rahmat bagi manusia, membawa kekacauan, kerusakan, keonaran, maka itu bukan dari sifat Islam. Kemudian di antara ciri Islam yang mulia, Islam ini adalah agama pertengahan. Agama pertengahan. Tidak ekstrim, tidak ada sikap ekstrim di dalamnya, dan tidak ada pula sikap menyepelekan. Ya. Dia adalah agama dibangun di atas dasar pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Dan pertengahan Islam ini nampak pada seluruh syariatnya, seluruh tuntunan dan syariatnya. Karena itu di dalam Islam, sikap ekstrim berlebihan adalah sikap yang tercela. Tidak dikenal dalam Islam sikap ekstrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan larangan kepada ahlul kitab dan juga larangan bagi umat Islam, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ekstrim dalam agama kalian. Dan beliau juga bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum al-ghulu fid din." Hati-hati kalian dari perbuatan ekstrim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ekstrim dalam beragama. Dan dalam hadits Umar bin Khattab riwayat Al-Bukhari, beliau bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Fa innama ana abdu. Faqulu Abdullahi wa rasuluhu." Kata beliau, jangan kalian berlebihan di dalam menyanjung saya, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan di dalam menyanjungku. Saya hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka sikap ekstrim ini tidak dikenal di dalam agama, berlebihan. Tidak dikenal. Dalam membelanjakan harta, kita diperintah pertengahan. Allah sebutkan sifat orang yang beriman, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang yang beriman itu kalau dia membelanjakan hartanya tidak berlebihan, tidak pula terlalu kikir. Tapi dia pertengahan antara keduanya. Di dalam berdoa, Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan penuh berserah diri kepadanya, dan khufyah, dengan suara lirih, lemah lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Berlebihan tidak disenangi. Bahkan di dalam jihad sekalipun, yang memang sifatnya terjadi peperangan, Allah melarang berlebihan, melampaui batas. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin.
Perangilah orang-orang yang memerangi kalian di jalan Allah, dan jangan kalian melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Maka agama kita adalah agama yang pertengahan. Dan ini adalah sifat umum dalam Islam. Ya, sifat umum dalam Islam. Apa saja dari perkara agama yang keluar dari mana ini, maka hendaknya kembali dia mempelajari tuntunan tersebut. Ya, dipastikan ada hal yang kurang dia pahami atau dia salah menempatkan dari tuntunan agama. Kemudian dari ciri kesempurnaan Islam, Islam ini adalah agama yang menyerukan kepada segala kebaikan dan melarang dari segala kejelekan dan kerusakan. Islam agama yang menyerukan kepada segala kebaikan. Apa saja yang baik bagi manusia, di dalam Islam pasti ada tuntunannya. Pasti ada syariat yang mengaturnya. Dan apa saja dari perkara yang membahayakan manusia, pasti di dalam Islam ada hal yang menunjukkan larangannya, atau ada hal yang diterangkan di dalam agama bahwa itu adalah perbuatan ataupun ucapan yang tercela. Iya. Dan ini ketentuan berlaku umum di dalam agama kita. Dakwah kepada segala kebaikan dan larangan dari kerusakan, ini ada di dalam agama kita. Diterangkan bahwa perbuatan kerusakan itu adalah sifatnya kaum munafikin, itu sifatnya orang-orang Yahudi. Dan diterangkan di dalam agama kita bahwa melarang dari perbuatan kerusakan itu adalah ciri para nabi dan para rasul, sifat para nabi dan para rasul. Ya. Dan ini panjang uraian-uraiannya untuk menguraikan ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang hal ini. Tapi ini adalah ciri umum dalam Islam. Apa saja yang merupakan kebaikan, Islam menyerunya. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah menyuruh kepada surga. Adapun syaitan dia menyuruh kepada neraka. Menyuruh kepada neraka. Kemudian dari sifat umum, dari sifat kesempurnaan Islam, agama Islam adalah agama yang menampilkan akhlak yang mulia dan muamalah yang indah di tengah manusia. Akhlak dan muamalah ini adalah ciri umum dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulnya yang merupakan simbol agama, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan engkau ya Nabi Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang sangat agung. Karena keagungan akhlak beliau, Allah perintah kepada umat untuk mengikutinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat, dan siapa yang banyak berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Iya. Maka agama kita adalah agama yang menyeru kepada akhlak. Yang menyeru kepada akhlak. Dan harus diketahui bahwa akhlak ini simbol utama dari simbol Islam. Dia bagian dari manhaj Islam. Tidak boleh disepelekan.
Karena para ulama ahli sunnah memasukkan pembahasan akhlak yang mulia ini di pembahasan akidah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkannya di akhir Aqidah Al-Wasithiyah. Imam As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf Ashabul Hadits, beliau menguraikan sejumlah akidah Ashabul Hadits. Imam Al-Muzani di akhir kitabnya Syarhus Sunnah, beliau menguraikan akhlaknya ahli sunnah. Maka akhlak ini adalah ciri dan simbol Islam. Bagian dari hal yang menunjukkan sempurnanya agama. Sempurnanya agama. Ya. Kemudian di antara ini yang ke-17 kalau tidak salah. Di antara ciri utama Islam, Islam adalah agama yang menyuruh kepada persatuan. Kepada persatuan dan kebersamaan. Karena itu mereka disebut ahli sunnah wal jamaah. So, mereka berada bersatu di atas sunnah dan bersatu di atas jamaah. Dan siapa yang keluar dari jalan Islam, walaupun keluar sebagiannya, disebut sebagai ahlul bid'ah wal furqah. Sebagai orang yang melakukan bid'ah dan perpecahan. Seruan untuk bersatu ini diperintah di dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah. Sebutkan kebersamaan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela perpecahan di berbagai ayat. Allah menyebutkan perpecahan adalah ciri kaum musyrikin. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti kaum musyrikin, orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Allah merintah nabinya untuk berlepas diri dari orang-orang yang berpecah itu. Allah berfirman kepada nabinya, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka berkelompok-kelompok, engkau Nabi Muhammad tidak terhitung dari mereka. Tidak terhitung dari mereka. Wasiat Allah kepada ulil azmi, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, ya, Nabi Isa, Nabi Musa, dan sebelumnya Nabi Ibrahim adalah an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian tegakkan agama dan jangan kalian berpecah belah di dalamnya. Maka ini ciri utama dari ciri Islam. Karena itu nampak di dalam Islam ini persatuan dalam akidah. Ya. Dan saya isyaratkan tadi dari sepanjang secara akidah Islam dari dahulu hingga sekarang, dalam pokok-pokok akidah tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Berbeda dengan orang-orang yang keluar dari jalan yang lurus. Saya beri contoh misalnya akidah Asy'ariyah. Akidah Al-Asy'ariyah. Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri sudah bertobat dari akidahnya. Akidah Al-Asy'ariyah asalnya mereka tetapkan 7 sifat. Kemudian ada penjabaran-penjabaran menjadi sifat 20 dan selainnya. Datang setelahnya orang-orang setelah Abul Hasan Al-Asy'ari ada yang menambah sifat ke-8. Al-Juwayni menambah sifat ke-8. Disebut dengan nama sifat At-Takwin. Perhatikan bagaimana perselisihan di kalangan mereka. Di kalangan orang-orang Asy'ariyah di pembahasan takdir, kata Al-Kasb itu 13 pendapat di kalangan mereka. 13 pendapat. Tidak ada yang bisa mengerti apa maksudnya Al-Kasb itu di kalangan orang-orang Asy'ariyah. Ini satu contoh. Bagaimana ada orang yang keluar dari sunnah, hasilnya adalah kebingungan, tidak ada ketetapan, ya, perselisihan, perpecahan. Adapun Islam itu sendiri, yang ada adalah persatuan, kebersamaan. Nah, ini nampak. Dari tuntunan syariat kita diperintah untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Dan ini menjaga persatuan badan manusia, badan kaum muslimin.
supaya mereka di atas satu tubuh. Karena Nabi mengabaratkan mereka seperti satu tubuh. Kata beliau, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin di dalam hal saling cinta mencintai, sayang menyayangi, kasih mengasihi. Perumpamaan mereka bagaikan satu tubuh. Apabila sebagian tubuh sakit, maka sebagian yang lainnya merasakan panas atau tidak bisa tidur. Jelas ya? Ini kebersamaan yang dijaga. Di hadits yang lain Nabi bersabda, al-mu'minu al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Iya. Dan ini makna al-jamaah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, iftaraqatin nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah. Qila man hum ya Rasulullah? Qala humul jamaah. Nabi bersabda, telah berpecah orang-orang Yahudi menjadi 71 golongan. Telah berpecah orang-orang Nasara menjadi 72 golongan. Dan umatku itu, kata Nabi, umatku ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Siapa satu ini? Boleh sebutkan, mereka adalah al-jamaah. Orang yang menjaga al-jamaah. Kebersatuan adalah hal yang penting. Dan mana al-jamaah? Penjabarannya hanya dua. Jamaah bermana jamaatul haq, bersatu di bawah tuntunan Al-Quran dan hadis, atau jamaah bermana jamaah kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara. Kapan dia jaga dua hal ini? Dia di atas al-jamaah. Dia di atas al-jamaah. Bukan mana jamaah seperti yang kita saksikan, fenomena yang tidak sehat hari-hari ini. Banyaknya kelompok-kelompok, semuanya mengaku menyebut dirinya jamaah, yayasan, kelompok dan sebagainya. Ini perbuatan adalah melakukan perpecahan di tengah kaum muslimin. Jadi kalau mereka katakan dirinya jamaah, salah. Sebab itu mengotak-ngotak kaum muslimin, dan ini adalah apa? Perpecahan. Ya. Karena itulah seharusnya setiap dari kelompok-kelompok dan jemaah-jemaah tersebut bertakwa kepada Allah dan kembali bersatu di bawah tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Hilangkan semua sikap fanatisme kepada kelompok pimpinan maupun yang lainnya. Ya. Tanamkan sifat loyalitas karena Allah dan karena Rasulnya. Karena Allah dan karena Rasulnya. Sebab jemaah-jemaah yang kita sebutkan, yang kita lihat, ya, kalau mereka kawannya, maka akan dicintai walaupun kadang berbuat banyak kesalahan, walaupun kadang orang yang fajir. Tapi kalau misalnya bukan dari jemaahnya, maka akan dimusuhi. Walaupun orang tersebut adalah orang yang salih, yang dikenal dengan kebaikan dan ibadah. Dan ini adalah hal yang bertentangan dengan makna ajaran kita. Tidak ada bentuk kesempurnaan dalam hal yang seperti ini. Karena itu dari sifat kesempurnaan Islam yang diterangkan dalam Al-Quran dan Hadis adalah kebersatuan dan kebersamaan. Iya. Kemudian sifat yang ke-19, dari sifat Islam, Islam itu sangat nampak sekali dengan ilmu syariat. Nampak sekali dengan sikap lemah lembut. Ini dua hal merupakan ciri dan karakter yang sangat nampak pada Islam. Iya. Agama kita dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas dasar ilmu. Surah yang pertama turun kepada Nabi Muhammad
perintah membaca terkait dengan ilmu. Allah ketika sebutkan nikmatnya, rahmatnya bagi manusia, Allah terangkan allamal Quran, Ar-Rahman allamal Quran. Al-Quran diajarkan oleh Allah. Ilmu. Dan Allah merintah kepada Nabi-Nya, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Dimulai dengan ilmu. Maka ini sifat utama dari sifat Islam. Ilmu, tuntunan, syariat sangat mendasar sekali pada Islam itu dan pada orang yang mendakwakannya. Pada orang yang mendakwakannya. Kemudian nampak kelembutan di dalamnya. Nampak kelembutan di dalamnya. Apakah dalam perintah maupun larangan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berada di atas akhlak yang mulia ini. Allah berfirman kepada Nabi-Nya, atau Allah berfirman tentang Nabi-Nya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Karena rahmat dari Allah, engkau Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Andai kata engkau itu keras dan kasar hati, mereka semua akan lari meninggalkanmu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum birrifq, fa inna ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u an syai'in illa syana." Hendaknya kalian berlemah lembut. Tidaklah kelemah lembutan itu berada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, mempercantiknya. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali akan memperjelek sesuatu itu. Iya. Maka ini ciri utama dari ciri agama kita. Kemudian yang terakhir di sini yang ingin saya ingatkan dari ciri dan sifat kesempurnaan Islam, Islam adalah agama yang mengajak untuk memenuhi janji dan memenuhi al-ahd. Perjanjian apapun yang telah ditetapkan, kemudian sumpah apapun yang telah dia sebutkan, maka Islam memerintah untuk memenuhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bil ahd. Innal ahda kana mas'ula." Penuhilah janji-janji. Sungguhnya janji-janji itu akan dipertanyakan pada hari kiamat. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada umat Islam. Ini terkait dengan perjanjian antara umat Islam dengan orang-orang Quraisy di Hudaybiyah. Allah berfirman, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum." Sepanjang mereka istiqamah menjaga janji, maka hendaknya kalian istiqamah menjaga janji. Terhadap tamu dari luar negeri yang masuk ke negeri Islam, Allah perintah untuk dijamin keamanannya. Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Kalau ada seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu untuk masuk ke negara, beri perlindungan kepadanya. Jadi, kalau dia ingin masuk, ingin belajar Islam, beri perlindungan. Dan ketika diberi perlindungan, Allah berfirman, "Tsumma ablighu ma'manah." Kemudian antarlah dia kepada keamanannya, harus diberi keamanan. Dan ini dari bentuk penjagaan terhadap janji. Iya. Adapun siapa yang tidak menepati janji, maka ini dari akhlaknya kaum munafikin. Tidak tumina khan, kalau diberi amanah dia berkhianat. Kemudian tidak haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia tidak menepati janjinya. Wa idza ahada qadar, dan kalau dia sudah melakukan akad, maka dia ghadar. Dia menyimpang di belakangnya.
Ini bukan dari sifat umat Islam. Bukan dari ciri agama. Agama kita sangat menjaga perjanjian dan apa yang berlaku di tengah manusia. Antara muslim dengan muslim. Antara kafir dengan muslim. Semuanya dijaga di dalam Islam. Dan ini 20 ya, sifat dari sifat kesempurnaan agama. Ya, dan banyak lagi sifat-sifat yang lainnya. Saya di sini hanya mengisyaratkan ya, dasar-dasar utama dan sifat-sifat utama. Sifat-sifat yang saya sebutkan 20 ini adalah pokok-pokok yang merupakan sebab terciptanya keamanan, ketentraman pada individu, masyarakat dan negara. Dan ini ucapan saya yang terakhir ini untuk individu, masyarakat dan negara, ini ada penjabaran dan pembahasan. Yang perlu kita cermati bahwa Islam adalah agama yang membawa segala kebaikan untuk manusia dan menahan segala kejelekan dari manusia. Baik. Ini 20 sifat dari sifat Islam yang menggambarkan kesempurnaannya. Kemudian pembahasan yang terakhir untuk pertemuan ini, saya ingin menjelaskan bahwa kesempurnaan Islam ini memberikan berbagai pengaruh dan berbagai keutamaan untuk umat Islam. Dari keutamaannya, tatkala Islam adalah syariat yang sempurna, bagi seorang hamba kewajibannya hanya sekedar mengikuti dan mencontoh. Dia tidak dibebani untuk berpikir, memikirkan jalan sendiri, membuat jalan sendiri. Tidak dibebani untuk repot-repot, membuat tuntunan sendiri, tidak. Tapi sudah digambarkan untuknya jalan yang lurus. Kewajibannya hanya sekedar mengikuti saja. Dan ini ringan bagi orang yang menempuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah dan orang-orang yang bersamaku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Dan jangan kalian mengikuti selain daripada itu, dari jalan-jalan yang akan menyebabkan kalian terpisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi yang pertama. Dari keutamaan yang pertama, tatkala seorang mengetahui kesempurnaan Islam. Dari kesempurnaan Islam ini, seorang hamba hanya sekedar mengikuti jalan Islam. Kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Hendaknya kalian cukup dengan ittiba, mengikuti, mencontoh. Jangan kalian membuat bid'ah. Kalian cukup mengikuti, mencontoh, maka sungguh kalian telah tercukupi seluruhnya. Tidak lagi kekurangan. Kemudian yang kedua, dari kesempurnaan Islam ini, ya, harus dimaklumi bahwa setiap perkara yang diada-adakan setelah syariat sempurna, walaupun perkara yang diada-adakan ini dianggap baik, setiap perkara yang diada-adakan setelah sempurnanya syariat, kemudian perkara ini dianggap bagian dari Islam, maka perkara tersebut dianggap sebagai perkara muhdats bid'ah. Perkara bid'ah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan bahaya bid'ah ini sebelum bid'ah itu ada. Nabi telah menyatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, maka itu akan tertolak, tidak diterima. Dan kata beliau, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tidak diterima.
Dan orang yang berbuat bid'ah ini diancam dengan laknat. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man awa muhditsan, la'ana Allahu man awa muhditsan." Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah. Dalam sebuah riwayat melindungi orang yang menganut bid'ah. Allah melaknatnya. Orang yang menganutnya dan orang yang apa? Melindunginya. Iya. Maka agama ini telah sempurna. Tidak perlu ada perkara baru di dalam agama. Tidak perlu ada perkara baru di dalam agama. Kemudian dari kesempurnaan syariat mewajibkan setiap umat Islam hanya mengambil dari tuntunan agama. Hanya bersatu di bawah bendera agama. Tidak boleh dia membuat bendera-bendera sendiri. Membuat kelompok-kelompok jemaah-jemaah. Ini adalah hal yang keluar dari tuntunan. Agama ini disempurnakan untuk kita ikuti. Agama ini secara bersama. Semua umat mengikutinya. Apapun warga negaranya. Apapun warna kulitnya. Semuanya harus mengikuti agama yang sama. Sebab kebenaran hanyalah satu. Dan Islam hanyalah jalan yang satu. Hanya jalan yang satu yang semuanya kita wajib ikut di dalamnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak." Al-jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Jadi sepanjang seorang berada di atas kebenaran, maka dia telah mencocoki al-jamaah. Atau sepanjang seorang berada di atas kebenaran, maka dia tergolong orang yang berjamaah. Orang yang berada di atas jemaah Islam. Iya. Kemudian dari kesempurnaan agama ini, tatkala diketahui bahwa Islam telah sempurna, ini mengharuskan dan memberikan keutamaan lain kepada hamba bahwa dia tidak perlu kepada tuntunan apapun selain daripada Islam. Dia hanya perlu kepada Islam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat lembaran Taurat. Lembaran kitab Taurat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Ini menunjukkan bahwa dari kemuliaan agama ini dan kesempurnaannya, siapa saja dari umat Islam, dia tidak perlu untuk melihat kepada tuntunan selain daripada Islam. Cukup dia mempelajari Islam, kemudian mengamalkannya, maka ini telah mencakup seluruh perkara yang dia perlukan di dalam kehidupannya. Iya. Dan dari kesempurnaan agama ini, ini akan menyebabkan seorang yang menganut Islam dikokohkan di atas kehidupannya. Dia dikokohkan di dalam dirinya. Dikokohkan sebagai seorang penganut agama. Yang dengannya lah ia akan menghadap kepada Allah dengan penuh keteguhan. Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang yang beriman dengan al-qaulus tsabit, ucapan as-tsabit, ucapan la ilaha illallah di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dia akan dikokohkan. Ya. Allah memerintah kepada nabinya untuk berucap, "Qul ya ayyuhan nas, in kuntum fi syakkin min dini, fala a'budu alladhina tad'una min dunillah." Wahai sekalian manusia, kalau kalian ragu terhadap agamaku, saya tidak akan pernah menyembah siapa yang kalian sembah selain daripada Allah. Saya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kesempurnaan Islam. Siapa yang mengenal kesempurnaan Islam, maka dia tidak akan ragu dengan orang-orang yang menyimpang. Tidak akan ragu karena adanya orang-orang yang mengajaknya untuk keluar dari jalan yang benar. Dia akan tetap tegar di atas keislaman. Iya.
Dan dari kesempurnaan Islam ini memberikan keamanan ke dalam hati seorang hamba. Memberikan keamanan di dalam hatinya. Wa'adallahu alladhina amanu fil hayatid dunya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal salih, la yastakhlifannakum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lakum dinakum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal salih di antara kalian, sungguh kalian akan dijadikan sebagai pemimpin di atas muka bumi. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian dijadikan sebagai apa? Pemimpin. Ya. Ini dasar hendaknya diketahui oleh umat Islam. Bahwa mereka tatkala berpegang teguh dengan agamanya, itulah sumber kekuatannya. Ya. Sumber kekuatannya. Dan sumber kejayaan mereka. Tapi tatkala mereka berpaling dari agama ini, dari sini datangnya sebab kehinaan. Sebab kehinaan. Perhatikan, Allah jamin kalian akan dijadikan berkuasa di muka bumi. Tapi ingat, beriman dan beramal saleh. Ini penerapan terhadap Islam yang murni. Ya. Jelas ya? Dan ini peringatan kepada sejumlah orang di masa ini. Ya. Sekarang banyak yang melihat fenomena yang tidak baik. Ya. Mungkin dia pada umat Islam ini banyak kemunduran. Ya. Banyak dizalimi, ditindas dan selainnya. Ya. Muncul orang-orang yang ingin melakukan perbaikan-perbaikan. Ya. Walaupun kata perbaikannya masih tanda petik. Ya. Ingin melakukan perbaikan-perbaikan. Ada yang menempuh dengan cara masuk ke dalam, ikut ke dalam parlemen, berlomba-lomba untuk merebut kursi. Ya. Katanya untuk memperjuangkan Islam. Dan ini pandangan yang keliru terhadap agama dan terhadap ilmu. Dipandangnya bahwa agama ini hanya bisa tegak dengan kekuasaan. Dan ini tidak ada sejarahnya di dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi datang berdakwah beliau sendiri. Beliau sendiri. Ditawarkan untuk beliau kekuasaan agar beliau meninggalkan agamanya. Beliau tidak mengambil kekuasaan untuk dipakai sebagai alat menyebarkan agama. Tidak. Beliau tetap menyerukan tauhid sebagai prioritas utama dalam agama. Dengan sendirinya, buah dari tauhid ini lahirlah khilafah Islamiyah di Madinah. Itu buah dari tauhid. Karena itu, dari hal yang mengherankan, kalau seorang berlomba-lomba ingin memetik buah, sedangkan pohonnya tidak pernah dia tanam. Ini adalah hal yang mengherankan. Kemudian di sisi lain, orang-orang yang menganggap bahwa agama ini hanya dengan kekuasaan, bisa jaya dengan kekuasaan, ini keliru dalam memahami agama. Asalnya agama itu sendiri adalah kekuasaan. Adalah kekuatan. Tidak ada yang lebih kuat daripada itu. So, kekuatan dua jenis. Ada yang dengan tangan, dan ada kekuatan dengan ilmu. Kekuatan dengan ilmu. Dimaklumi bahwa ilmu agama itu bisa menundukkan sejumlah hati yang keras sehingga dia tunduk dan ikut kepada agama. Lihat bagaimana Umar bin Khattab bisa melembut hatinya dengan ilmu agama. Ketika dia dapat keislaman, tunduk dan menjadi orang yang sangat taat. Perhatikan orang-orang Khawarij. Mereka adalah orang yang berani mati untuk menghadapi penguasa. Sebab memang kegemarannya adalah melakukan kudeta. Tidak bisa ditaklukkan dengan pedang-pedang mereka itu. Saya perhatikan tatkala Ibnu Abbas mendebat mereka dengan ilmu, rujuk 5.000 orang. Perhatikan. Karena itu dari kekeliruan. Seseorang sibuk mempelajari ingin masuk meraih kekuasaan untuk menyebarkan agama dan dia tinggalkan mempelajari agamanya. Ini kekeliruan yang sangat besar. Dan bukan arah perbaikan sama sekali. Orang yang tidak mengerti Islam, tidak mengerti keagungannya dan tidak mengerti
kesempurnaannya. Dan ini yang kita saksikan dari adanya kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah yang masuk ke dalam hal ini. Maka Islam ini penuh dengan kesempurnaan. Tuntunan dan syariatnya, siapa yang berpegang dengannya, pasti akan tercipta kedamaian dan ketentraman bagi siapa yang berpegang dengannya. Ini beberapa makna dan beberapa pembahasan yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi wallahu taala alam. Baik. Saya kira untuk materi saya cukupkan sampai sini. Biar ada waktu untuk menjawab pertanyaan. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini materi sebenarnya perlu dibahas dari banyak sudut agar supaya lebih nampak. Namun saya berharap mudah-mudahan apa yang saya jelaskan pada pertemuan singkat ini bisa memberikan gambaran-gambaran bagaimana kesempurnaan Islam. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana menegakkan syariat Islam pada keluarga, terutama ayah dan ibu kita di muka bumi ini. Menegakkan syariat itu mempunyai makna yang luas. Sebab kata penegakan adalah dia melaksanakannya. Menegakkan bermula pada dirinya dan orang di sekitarnya. Dan Allah memerintah kepada nabinya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi setelah beliau diangkat sebagai nabi, Allah perintah untuk menyampaikan kepada keluarganya yang terdekat. Dimulai dengan keluarganya yang terdekat. Dan penegakan syariat ini harus ditanamkan dengan ilmu. Apabila setiap dari umat Islam menegakkan syariat pada dirinya, suatu hal yang meyakinkan, pasti khilafah Islamiyah akan muncul di belakangnya. Nah, karena itulah kadang kita melihat sebagian orang di masa ini ada yang meneriakkan untuk menegakkan khilafah. Tapi itu hanya teriakan-teriakan yang tidak ada aplikasinya. Amalan yang menunjukkan ia ingin menegakkan. Bagaimana mungkin seorang menegakkan khilafah Islamiyah sedangkan ia berbuat perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan Islam? Tidak seperti itu menegakkan khilafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan khilafah dengan mendakwakan tauhid. 10 tahun beliau mendakwakan tauhid di Mekah. Beliau mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam, berucap la ilaha illallah, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Ini yang beliau serukan. Ini dakwah beliau sehingga beliau naik ke atas gunung didengar oleh seluruh penduduk Mekah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Tidak ada yang lain yang beliau serukan pada saat itu. Ini yang paling diprioritaskan. Dan dengan sendirinya dakwah tauhid ini membuahkan hasil adanya khilafah Islamiyah di Madinah. Itu buah. Sekali lagi, khilafah Islamiyah adalah buahnya. Ya. Karena itu siapa yang ingin menegakkan khilafah, dia ingin memetik buah, hendaknya dia mengikuti jalan para nabi dan para rasul di dalam mengajarkan agama dan di dalam menyebarkannya kepada manusia. Keutamaan umat Islam yang 20 disebutkan saat ini adalah umat sebelumnya. Apakah untuk umat saat ini atau umat-umat sebelumnya? Itu adalah keutamaan Islam. 20 yang saya sebutkan tadi, sifat Islam itu sendiri. Siapa yang bersifat dengannya dari umat sebelumnya dan umat saat ini, maka dia yang paling utama dengan keutamaan itu. Dan dimaklumi bahwa umat terdahulu itu lebih utama daripada yang ada di belakangan. Ini keutamaan dari makna global. Ya. Generasi pertama lebih utama. Dimaklumi. Dan Nabi telah bersabda, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak ada satu masa pun kecuali masa setelahnya lebih jelek daripada itu. Ini hukum global. Adapun orang per orangnya mungkin saja di masa sekarang ini ada lebih utama dari
sejumlah umat di masa sebelumnya. Pada hukum orang per orangnya. Jelas ya? Dengan selalu mengingat bahwa para sahabat mereka memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh siapapun yang datang setelah mereka. Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Yang saya tanyakan sudah ada berapa golongan Islam sampai saat ini? Golongan Islam mana saja yang paling berbahaya? Apa penyimpangannya? Ya, kalau hanya sekedar mengetahui berapa jumlahnya, itu saya kira bukan perkara yang penting. Kita mengetahui berapa jumlahnya. Nabi telah menyebutkan 72 semuanya dalam apa? Neraka. Memang ada buku-buku yang ditulis. Ibnul Jauzi di dalam Talbisul Iblis beliau merinci 72 golongan ini siapa. Ya. Dan ada As-Sun'ani juga menulis tentang hal itu dalam pembahasan beliau tentang Hadithul Iftiraq. Dan ada buku 2 jilid khusus menjelaskan tentang mana Hadithul Iftiraq, dan beliau juga merinci kelompok-kelompok tersebut. Dan itu tidak terlalu penting mengetahui kelompoknya. Yang paling penting bagi seorang muslim dan muslimah, dia mengenal kesempurnaan agamanya. Kemudian dia mengenal akar-akar penyimpangan kelompok yang menyimpang. Dengan mengetahui akar-akarnya, maka muncul dengan nama apapun, dengan label apapun, dia akan tahu. Ya. Dia akan mengerti bentuk-bentuk penyimpangan. Jelas ya? Karena itu saya di pembahasan saya tidak terlalu banyak menekankan tentang nama, kelompok dan seterusnya. Nama dan kelompok mungkin muncul, mungkin sirna. Ya. Dan banyak dari orang-orang yang ikut di kelompok dan nama-nama yang ada itu, ya, banyak dari mereka tidak mengetahui sebenarnya apa yang merupakan kebenaran, dan banyak mereka yang ikut hanya sekedar ikut-ikutan karena kejahilan, bukan karena ilmu. Ya. Karena itulah masuk membahas terlalu merinci dalam masalah nama, saya kira itu bukan dari sikap yang bijaksana. Apakah neraka sudah ada penghuninya? Ini pertanyaan saya pernah tanyakan. Ada ikhwan yang titip pertanyaan ini ke saya. Saya tanyakan kepada guru kami Syekh Abdullah Al-Ghuraijan rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal beberapa bulan yang lalu. Ya, beliau berkata, kamu sibuk bertasbih, bertahlil, bertahmid saja, tidak usah pikir urusan-urusan seperti ini. Sebab tahu neraka ada penghuni sekarang atau tidak. Ya, apa manfaatnya? Hah? Yang sekarang yang paling penting seorang hamba mengetahui bagaimana jalan-jalan yang menjauhkan dia dari neraka, bisa memasukkan dia ke dalam surga. Selesai. Adapun sibuk bertanya, walaupun sebenarnya ini ada pembahasannya, cuman jawaban beliau ini adalah jawaban yang cocok untuk banyak manusia di masa sekarang ini, yang memang senang bertanya hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya. Bagaimana dengan keamiran menurut Salafi, dan kepada siapa saja yang berhak untuk dibaiat? Keamiran adalah suatu hal yang syah. Baiat adalah suatu hal yang syah, ada ditetapkan dalam agama. Tapi keamiran itu milik siapa? Baiat itu untuk siapa? Ini yang merupakan inti pembahasan. Disebut keamiran, kepemimpinan. Dan yang dikatakan pemimpin, ukurannya kata Imam Ahmad rahimahullah, kamu masuk ke sebuah negeri, kamu tanya siapa pemimpinmu, semua penduduk negeri itu menunjuk ke sana, itulah pemimpin. Sekarang kalau di Indonesia ini kita tanya siapa presiden kita, kira-kira siapa yang ditunjuk oleh orang-orang? Hah? Semuanya akan menunjuk satu sosok. Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kan begitu? Itulah pemimpin namanya. Adapun kalau pemimpinnya dalam gerakan tersembunyi, negara di bawah tanah, oh itu bukan pemimpin namanya. Jelas ya? Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin dia syah sebagai pemimpin dalam Islam dibenarkan dengan 3 hal. Dia syah sebagai pemimpin. Yang pertama, dia dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqd ini adalah pihak yang berwenang dari pemuka-pemuka negara. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah itu hanya
beberapa orang sahabat di bawah Saqifah saja yang memilihnya. Dan beliau Syah menjadi apa? Khalifah pengganti Rasulullah, Amirul Mukminin. Semua manusia umat Islam dimanapun dia berada waktu itu semuanya membaiat Abu Bakar secara langsung maupun tidak langsung. Jelas? Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyerahkan urusan khilafah pada 7 orang setelahnya. Jadi ini ahlul halli wal aqd. Setelah itu mereka akhirnya bersepakat memilih Utsman ibn Affan. Iya. Ini disebut dengan nama ahlul halli wal aqd. Ini yang pertama. Yang kedua, dia Syah sebagai pemimpin kalau dia dapat pelimpahan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya. Seperti Umar bin Khattab, beliau menjadi Amirul Mukminin karena Abu Bakar menunjuk khalifah setelah saya adalah Umar bin Khattab. Jelas? Begitu Abu Bakar meninggal, semua manusia membaiat Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bahwa ini cara dibenarkan, disepakati oleh para sahabat, tidak ada silang pendapat. Kemudian yang ketiga, dia Syah sebagai pemimpin kalau dia telah berhasil berkuasa dan tidak dilihat cara ia berkuasa apakah benar atau salah. Walaupun dia menempuhnya dengan cara yang salah, tapi sepanjang dia telah berhasil berkuasa, maka dia dianggap Syah sebagai pemimpin. Kita tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya. Iya. Jelas ya? Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Marwan bin Abdul Malik. Tatkala ia mengkudeta Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau sudah dibaiat oleh penduduk Mekah, ya, Hijaz dan sekitarnya. Sudah membaiatnya. Begitu digulingkan, maka Marwan ini menguasai seluruh kekuasaan Abdullah bin Zubair. Para sahabat yang masih hidup, Ibnu Umar, Anas bin Malik dan lainnya, mereka membaiat Marwan. Ini menunjukkan bahwa ini adalah hal yang dimaklumi di kalangan para sahabat. Ini 3 cara, 3 hal. Ya. Seorang pemimpin Syah dikatakan sebagai pemimpin. Dan ini 3 perkara sepakat di kalangan para ulama. Tidak ada silang pendapat. Ya. Tidak ada silang pendapat. Nah. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan pemimpin di dalam syariat. Amir. Yang kita wajib dengar dan taat kepadanya. Siapa yang wajib membaiatnya? Kalau si amir ini meminta dibaiat. Kalau si amirnya meminta dibaiat, kita wajib datang untuk baiat kepadanya. Kalau dia tidak meminta dibaiat, maka secara otomatis ada baiat di atas leher kita. Ya, sebab siapa yang mati dia tidak menganggap ada di atas lehernya baiat terhadap penguasa, maka matinya adalah mati jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah." Siapa yang mati dan tiada di atas lehernya baiat, maka dia matinya jahiliyah, seperti mati jahiliyah. Jelas ya? Jadi baiat itu bukan untuk sembarang orang. Ya. Bukan untuk sembarang orang. Ini sekarang bikin kelompok. Dianggap dirinya adalah amir. Wajib dibaiat. Apa bedanya dia dengan saya? Saya boleh saja saya kumpulkan orang-orang, ayo baiat saya, jadikan saya sebagai amir. Apa bedanya saya dengan dia? Kan begitu. Boleh saja semua orang ya, melakukan hal yang sama. Kalau seperti ini keadaannya, syariat itu bukan ciri Islam sama sekali. Islam itu tidak ada menunjukkan makna yang seperti ini. Saya sudah terangkan tadi sifat-sifat Islam. Tidak ada sifat Islam yang mengarah kepada makna ini. Karena itu para ulama ya, sepakat bahwa baiat itu hanya kepada pimpinan yang syah secara syariat. Itu hanya pada pimpinan yang syah secara syariat. Baiat apapun selain daripada itu, baiat untuk golongannya, jemaahnya, pimpinan jemaahnya, tarekatnya, semuanya adalah baiat yang batil. Baiat yang batil, dan orang yang pernah melakukannya wajib bayar kafar karena dia bersumpah dan membatalkan sumpahnya. Mengapa susunan surah Al-Quran sekarang Al-Fatihah sampai An-Nas berbeda dengan urutan turunnya Al-Quran? Al-Alaq sampai dengan Al-Maidah. Ya, baik, ini pertanyaan bagus. Nah, harus diketahui bahwa
penyusunan mushaf, urutan Al-Quran, itu tidak terkait dengan masalah sebab turunnya atau kapan turunnya. Sebab penyusunan itu datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali turun ayat, Nabi memerintah kepada sahabat untuk diletakkan di sini, di surah ini. Kalau dia surah khusus diberikan sebuah surah. Kalau dia masuk dalam sebuah ayat, misalnya surah Al-Maidah, diletakkan di surah Al-Maidah. Demikian. Jadi semuanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah meletakkan pada tempatnya. Jadi dia sesuai dengan urutan yang disusun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang disusun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang disepakati oleh para sahabat. Sebab mushaf dengan rasam yang kita baca sekarang ini, dengan penulisan yang kita baca, susunan yang kita baca, itu adalah hal yang disepakati oleh para sahabat. Ya, para sahabat tidak mungkin bersepakat di atas kesalahan. Itu tidak mungkin. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tajtami'u ummati ala dhalalah." Umatku tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Apalagi mereka sahabat. Allah perintah kita untuk mengikuti jalan mereka. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang awam yang bertanya kepada kita, kenapa kita tidak mau taklim atau ngaji ke tempat mereka yang mengaku ahli sunnah wal jamaah juga? Oh, ini mungkin terjadi pada sebagian ikhwah atau pada sebagian keadaan, ya. Dan saya di sini ingin memberikan nasihat. Yang pertama, seorang muslim dan muslimah harus mengetahui bahwa hidup ini adalah pertanggungjawaban. Tidak ada dari detik kehidupan ini yang tidak dipertanggungjawabkan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka percantiklah amalan di dalamnya. Persiapkanlah jawaban yang indah untuk setiap saat yang akan dipertanyakan pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, harus diketahui bahwa ciri seorang muslim dan muslimah yang baik adalah menuntut ilmu, sibuk dengan kebaikan, dan meninggalkan segala perkara yang melalaikannya dari kebaikan. Hal-hal yang berbau keributan, bersifat keonaran, ya. Senang dengan persengketaan, tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Sibuk belajar dan menuntut ilmu, itu adalah hal yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, adanya orang-orang yang menyimpang dari tuntunan agama yang benar, itu adalah suatu hal yang sudah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah dikabarkan oleh Nabi, umatnya akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Yaitu 72 golongan ini berarti menyimpang, diancam dengan neraka. Dan harus dikatakan 72 golongan ini masih umat Nabi Muhammad. Sebab Nabi berkata, umatku terpecah. Karena itu kelompok Syiah Rafidhah itu tidak masuk dalam 72 golongan, tidak dihitung. Sebab mereka bukan umat Islam. Jelas ya? 72 golongan ini mereka yang masih dianggap sebagai muslim tapi menyimpang, diancam dengan neraka. Maka adanya ancaman dari Nabi, ancaman terhadap mereka dari neraka, ini adalah peringatan bagi umat, ya, bahwa dari nasihat kepada mereka yang keluar dari jalan yang lurus, ya, kita memperingatkan mereka jatuh dalam kesalahan, ada kekeliruan atau yang semisal dengannya. Kemudian yang keempat, terkait dengan pertanyaan, kalau memang yang ditanyakan benar ahli sunnah, ya, maka adalah keliru kalau ada orang yang pilih-pilih taklim, pada semuanya adalah ahli sunnah. Semuanya ahli sunnah, belajar saja kepada semuanya. Semuanya adalah membawa sunnah dan menyuruhkan sunnah. Ya, tapi yang menjadi masalah, kalau dia adalah orang yang mengaku ahli sunnah tapi keluar dari sunnah. Ini memang pembahasan dan semua orang tahu. Ya, kadang orang awam misalnya, dia lihat ada orang, ya, secara penampilan, Masya Allah, ingin mengikuti sunnah, tapi hakikatnya bukan ahli sunnah. Hakikatnya bukan ahli sunnah. Ya. Orang umum tidak bisa membedakan hal yang seperti ini. Maka kalau ada pertanyaan, saya telah jelaskan tadi dari sifat Islam. Islam itu adalah agama yang penuh dengan hikmah. Ya. Seorang bisa menyampaikan nasihat yang baik
memberikan pengajaran. Ya. Memberikan pengajaran. Nah ini yang hendaknya dipelihara dan dijaga. Tapi memang saya perhatikan pada sebagian dari kawan-kawan yang semangat mengikuti sunnah, kadang ada bentuk kurang akrab dengan manusia di dalam hal ini. Harusnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya bukannya dihindari, tetapi dijawab. Ya. Dijawab agar supaya ada kedekatan dengan manusia dan terkesan kita itu mengajak mereka kepada kebaikan. Kita mengajak mereka kepada kebaikan. Dan memang itu ciri ahli sunnah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ahli sunnah itu a'rafun nasi bil haqq wa arhamun nasi bil khalq. Mereka adalah manusia yang paling mengenal kebenaran dan paling merahmati makhluk. Paling merahmati makhluk. Bagaimana cara menerangkan kepada mereka? Di mana mereka berkata bahwa kita ini merasa yang paling benar sendiri, paling suci, tidak pernah salah. Ya ini ucapan muncul kadang dari orang yang marah. Ya, kalau orang yang marah dibiarkan saja. Ya, so biasanya orang yang marah itu nggak tahu apa yang dia bilang. Ya. Kalau dia datangnya dari orang yang salah paham, maka hendaknya diajarkan pemahaman yang benar. Tapi kalau ini ucapan datang dari orang yang benar sudut pandangnya, tapi dia tidak mengerti kadar dirinya, maka dia harus merubah dirinya. Ya. Jelas ya? Sebab memang kadang ada sebagian dari ahli sunnah yang mensifatkan dirinya seperti itu. Seakan-akan tidak pernah salah, dia sendiri yang paling benar. Ya. Dan ini adalah sifat yang tidak pernah kita lihat di kalangan para ulama. Mereka menyampaikan kebenaran dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi kalau mengatakan mereka yang paling benar, tidak. Tapi mereka katakan Al-Quran dan hadits yang paling benar. Tidak ada yang lebih benar daripada itu. Kalau kalian punya dalil yang lebih kuat dari Al-Quran dan hadits yang saya bawakan, bawa ke sini. Ya. Jelas ya? Tidak ditutup bagi siapa yang ingin menyampaikan atau ingin menyampaikan kritikannya dengan dalil, itu tidak ditutup dan kita ya, harus menerimanya kalau memang itu benar. Kalau itu adalah sebuah kebenaran. Iya. Ini secara umum dari akhlak dan tuntunan yang hendaknya kita perhatikan. Walaupun keadaan-keadaan manusia berbeda-beda. Ada seorang alim, ada seorang penuntut ilmu, ada seorang yang baru belajar. Ini tentunya berbeda-beda di dalam menghadapi ya, dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Ya, dan seorang hamba kewajibannya adalah dia mencari keselamatan dirinya. Dia mencari keselamatan dirinya. Sebab dia tidak ditanya tentang orang lain. Dia akan ditanya tentang dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Katanya Imam Nawawi tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Katanya beliau tidak. Ya, Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau tumbuh di tengah masyarakat yang ada pemahaman Asy'ariyah padanya. Ya. Dan beliau rahimahullahu taala mengambil dari sejumlah guru yang menganut pemahaman itu. Karena itu memberikan warna pada Imam Nawawi rahimahullah. Karena itu di dalam Sahih Muslim kalau kita lihat kekeliruan-kekeliruan beliau dalam asma wa sifat, banyak beliau menukil dari Al-Qadhi Iyad. Dari Al-Qadhi Iyad beliau mengambil. Ya. Dan yang namanya seorang alim yang sudah berusaha untuk mencari kebenaran, dia hidup misalnya di masa dan lingkungan yang seperti itu, ya. Itu termasuk udzur yang diberikan padanya. Dan kesalahan-kesalahannya tentunya siapapun yang salah tidak diikuti dalam kesalahan tersebut. Sebab yang diikuti adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesalahan-kesalahan ini tidak menggugurkan kedudukan beliau sebagai ya, seorang yang mempunyai jasa besar terhadap Islam dan umat Islam. Ya, wallahu taala alam. Ya baik. Saya kira ini yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini adalah manfaatnya untuk kita semua, dan saya mohon maaf ada segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.